Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Ini menarik nih, kenapa ya dua bos IKN ini mundur setelah 2 tahun menjabat dan saat pembangunannya lagi gencar-gencarnya? Padahal 2 bulan lagi Presiden Jokowi ambisius banget bakal merayakan upacara 17 Agustusan di IKN loh. Nah, sebelum Jenny bahas lengkapnya, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Jendela Finansial ya, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan wakilnya Doni Raharjo resmi mengundurkan diri pada 3 Juni 2024 lalu. Nah, pengunduran diri bos IKN ini tentu menyita perhatian publik ya, terutama apa alasannya Bambang dan Doni ini kompak mengundurkan diri setelah 2 tahun menjabat. Banyak juga yang mempertanyakan gimana nih nasib IKN setelah ditinggalkan pimpinannya tersebut. Yuk kita bahas. Emangnya kenapa ya 2 bos IKN ini mundur? Disinilah misterinya, karena kata Mensesnek Pratikno, alasannya nggak dijelaskan di surat pengunduran diri mereka. Yang pasti mereka diberhentikan secara terhormat. Tapi publik tetap bertanya-tanya ya, karena alasannya masih simpang siur. Kalau kata politikus PDIP Deddy Sitorus, sebenarnya 2 orang ini diminta untuk mundur karena banyak proyek di IKN yang begitu ambisius yang nggak bisa segera mereka selesaikan. Ternyata gaji plus tunjangan kepala dan wakil kepala otorita IKN itu gede banget. Kepala OIKN dapat 172 juta rupiah per bulan dan wakilnya dapat 155 juta rupiah per bulan. Ini bisa kamu baca di Perpres nomor 13 tahun 2023 ya. Udah gitu mereka dikontrak sampai tahun 2027. Tapi tetap mereka mengundurkan diri. Mungkin emang se-pressure itu ya proyeknya. Kalau kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahdiansyah bilang, kemungkinan mereka mundur karena target yang kurang realistis dan mayoritas pembangunan IKN masih pakai APBN. Nah, kalau pimpinan otoritanya mundur, IKN tetap bakal jalan nggak ya? Terus siapa dong yang gantiin? Yang sekarang jadi PLT Kepala Otorita IKN adalah Menteri PUPR kita, Basuki Hadimuljono atau sering disebut Pak Bas. Kamu pasti nggak asing kan? Sedangkan wakilnya adalah Raja Juli Antoni. Kelihatannya pemerintah kita emang semangat banget mau menyelesaikan IKN. Bahkan dana proyek IKN capai 466 triliun rupiah. Sampai sebesar itu biaya buat pindahkan ibu kota. Jadi pertanyaannya, apakah IKN bakal tetap jalan? Jawabannya iya. Presiden Jokowi bahkan memerintahkan Pak Bas untuk segera menyelesaikan beberapa kendala di IKN, seperti masalah lahan dan investasi. Kalau kata Presiden Jokowi, tujuan utama IKN adalah untuk pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Kalau menurut kalian gimana guys? Kamu dukung IKN atau enggak? Share di kolom komentar ya.